Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Mana semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya di rumah. Nah, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Sekarang kita akan belajar tentang Historical Tourism in Jakarta. Tapi sebelum masuk kepada materi pelajaran, yuk kita cek atau kita lihat apa standar kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Standar kompetensi kita pada hari ini untuk kompetensi pengetahuannya adalah memahami instruksi lisan dan tulisan yang melibatkan kata, frasa, dan kalimat sederhana. Superlative degree bertema wisata sejarah di Jakarta. Nah, untuk kompetensi keterampilannya melafalkan dan menulis kata dan kalimat sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks, bertema wisata sejarah di Jakarta. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Diharapkan setelah belajar dari video ini, kalian mampu menyebutkan kata-kata berbahasa Inggris dengan tema wisata sejarah di Jakarta. Kedua, kamu mampu membuat kalimat sederhana menggunakan superlative degree dengan tema wisata sejarah di Jakarta. Oke, jadi kita pada hari ini akan belajar tentang superlative degree bertema wisata sejarah. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan apa itu superlative degree dan contoh-contohnya, nah ini contoh-contoh historical tourism in Jakarta. Ya, artinya ini dalam bahasa Indonesia objek wisata sejarah di Jakarta. Oke, kita baca contohnya ini dulu ya katanya. Historical tourism in Jakarta. Historical tourism in Jakarta. Oke, pasti semuanya udah pernah lihat minimal atau mungkin sudah pernah datang kemari. Apa namanya ini? Yes, right. Monas. This is the national monument. This is the national monument. What is this? The Independence Statue. The Independence Statue. Sunda Kelapa Port. Sunda Kelapa Port. Pelabuhan Sunda Kelapa. Jakarta Old Town. Jakarta Old Town. Kota tua ya. Sacred Pancasila Monument. Sacred Pancasila Monument. Ini artinya Monumen Kesaktian Pancasila. Jakarta Art Building. Jakarta Art Building artinya Gedung Kesenian Jakarta. Nah, ini kata-kata yang akan kita gunakan pada contoh superlative degree. Tall, short, big, thin, fat. Tall, short, big, thin, fat. Tall itu artinya tinggi, short pendek, big besar, thin tipis, fat gemuk. Beautiful, delicious, expensive, interesting, colorful. Beautiful artinya cantik, delicious
sedap, expensive, mahal, interesting, menarik, colorful, berwarna. Nah, ini semua kata-kata ini disebutnya adjective. Apa namanya? Adjective. Atau dalam bahasa Indonesia disebutnya kata sifat. Nah, sekarang kita masuk kepada superlative. Apa tuh superlative? Fungsinya untuk menyatakan sesuatu yang paling. Apa contohnya? Misalkan paling cantik, paling cakep, paling bagus, paling jelek, paling pendek, paling tinggi, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin menyatakan sesuatu yang paling, kita gunakan superlative. Bagaimana caranya? Nah, ini contohnya. Contoh, big. Tadi artinya apa? Besar. Kalau mau menyatakan yang paling besar, gimana caranya? The biggest. Jadi ada tambahan the dan huruf e, s, t. Ya. Itu jadi ada tambahan ya setelah kata big-nya. Jadi ditambahkan the sama huruf e, s, t. Tall menjadi the tallest. Tall itu artinya tinggi. Kalau mau menyatakan yang paling tinggi, kita bilangnya the tallest. The tallest. Tapi ada syaratnya. Ini syaratnya asal katanya terdiri dari one syllable. Syllable itu suku kata. Ya, suku kata ini kayak gini. Big itu satu suku kata. Tall satu suku kata, short satu suku kata. Contoh selanjutnya beautiful artinya cantik. Kalau mau bilang yang paling cantik, the most beautiful. Beda ya. Di atas ditambahkan the dan e, ditambah setelah katanya ditambahkan e, s, t. Nah, untuk kata yang ini tambahannya the most. Ya, ditambahkan kata the most. Kenapa? Nanti ada syaratnya. Colorful. Jadi the most colorful. Syaratnya kata ini beautiful dan colorful terdiri dari 2 syllables ya. Dia kan terdiri dari 3 syllables atau 3 suku kata. Beautiful. Colorful. Colorful terdiri dari 3 suku kata. Jadi syarat ini berlaku kalau untuk kata yang lebih dari 2 suku kata. Contoh, Monas is the highest historical place in Jakarta. Monas is the highest historical place in Jakarta. Monas adalah high. High itu tinggi. The highest artinya jadi yang paling tinggi. Artinya jadi Monas adalah tempat bersejarah yang paling tinggi di Jakarta. Sunda Kelapa Port is the oldest place in Jakarta. Sunda Kelapa Port is the oldest place in Jakarta. Pelabuhan Sunda Kelapa adalah tempat paling tua di Jakarta. Paling tua, asal katanya old. Untuk menyatakan paling tua, kita tambahkan the dan est. Jadi the oldest. Jakarta Old Town is the most beautiful place to visit in Jakarta. Jakarta Old Town is the most beautiful place to visit in Jakarta. Kota tua Jakarta adalah tempat paling indah untuk dikunjungi di Jakarta.
Ya, ini indah, bahasa Inggrisnya beautiful. Untuk bilang yang paling indah, kita tambahkan the most. Kenapa? Karena beautiful terdiri dari lebih dari dua suku kata, yaitu beautiful. Nah, itu 3 suku kata. The Independence Statue is the most interesting place in Jakarta. The Independence Statue is the most interesting place in Jakarta. Patung kemerdekaan adalah tempat paling menarik di Jakarta. Sama seperti beautiful tadi penjelasannya. Interesting ini terdiri dari lebih dari 2 suku kata. Interesting, 4 malah. Jadi untuk menyatakan yang paling menarik kita tambahkan the most. Nah, itu ya penjelasan Fadayan mengenai materi pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat pahami. Kalau ada pertanyaan, call me if you have any question. Ya, bisa lewat WA. Jangan lupa follow Instagram Fadayan dan juga di subscribe video yang ada di YouTube ini. Terima kasih. Thank you very much for your attention. See you again next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.